terakhir, impor beras memang menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Lantaran kebijakan ini dinilai tidak pas dilakukan di tengah ketersediaan stok beras Indonesia dan panen raya oleh petani. Menteri Perdagangan mengungkapkan kebijakan impor beras pada tahun ini didorong oleh stok cadangan Bulog yang rendah. Berbeda dengan Mendak, Direktur Utama Bulog dan Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa stok cadangan beras Indonesia terbilang cukup. Video ini akan menjelaskan best and bad practice terkait terlaksananya manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government pada kasus tersebut. Stok beras pemerintah. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah stok, iron stock daripada yang mesti dipunyai oleh pemerintah dalam menyiasati ketika terjadi hari besar, hari perayaan nasional, dan juga menghadapi bencana yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. Beras diperkirakan surplusnya di atas kurang lebih 12 juta ton. Beras surplus yang terjadi karena pada Maret April 2021 ini memasuki panen raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan impor beras, pada kesempatan kali ini Kemenko Perekonomian sengaja mengundang Bapak dan Ibu untuk kita berkoordinasi dengan mendengar dan mempertimbangkan concern masing-masing kementerian. Semoga melalui rapat kali ini kita dapat merumuskan kebijakan terbaik dan mengutamakan kepentingan bersama. Kami dari Kementerian Pertanian merasa kita belum perlu untuk melakukan kebijakan impor beras karena stok beras kita masih cukup dan ini sebagai bentuk perlindungan kepada petani lokal kita. Data neraca pangan pokok yang sampai dengan bulan Mei 2021 menunjukkan persediaan beras kita diperkirakan cukup. Pada Maret 2021 ini kita memasuki waktu panen raya. Jika memang diperlukan, kami tidak keberatan. Tetapi di sini jelas ada perbedaan data yang harus kita lihat kembali bersama terkait stok beras ini. Kami dalam kesempatan ini mengatakan menolak kebijakan impor beras ini dan menekankan kembali bahwa hal ini kami lakukan untuk melindungi petani Indonesia. Kami dari Kementerian Perdagangan berpandangan bahwa impor beras tetap perlu dilakukan. Sebab impor beras tersebut dalam rangka menjaga ketersediaan beras cadangan pemerintah yang dimiliki oleh Bulog. Saat ini, jumlah stok beras Bulog kurang dari 1 juta ton. Beras cadangan ini berfungsi sebagai iron stock dalam hal kedepannya terjadi hal-hal di luar kendali kita semua, seperti bencana alam, belum lagi kita akan menghadapi Hari Raya Besar Idul Fitri, yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, permintaan masyarakat terhadap beras akan naik dan harga bahan pokok cenderung meningkat. Kementerian Perdagangan dalam hal ini bertanggung jawab dalam menjaga harga pangan. Jadi, kami berpendirian bahwa negara harus hadir dan bersiap. Semua ini dilakukan demi rakyat Indonesia juga. Terima kasih teman-teman dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jadi, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman, dapat kami simpulkan bahwa ini ada perbedaan data yang menjadi rujukan, sehingga ada perbedaan kebijakan yang pada intinya sebenarnya sama, yakni berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik itu untuk petani maupun untuk konsumen, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Oleh sebab itu, kami dari Kemenko Perekonomian mengusulkan bahwa kebijakan impor beras ini dapat kita lakukan untuk mengantisipasi risiko yang dapat terjadi ke depan dan juga untuk menjaga ketersediaan sampai dengan akhir tahun 2021. Tetapi alangkah baiknya tidak dilakukan dalam waktu dekat, mengingat masa ini kita akan menghadapi panen raya. Samping itu juga kita perlu waktu untuk menghitung kembali data pasokan dan kebutuhan beras sampai dengan akhir tahun, sehingga dapat kita sepakati untuk impor atau tidak berdasarkan data sekaligus realisasi pasca panen. Dengan demikian diharapkan keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat. Saya rasa usulan dari Kemenko Perekonomian dapat diterima, sebab kami juga sadar bahwa selalu ada ancaman risiko yang harus negara pertimbangkan dan perhatikan di luar pakem yang ada demi kebaikan bersama. Kami juga akan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini karena merupakan isu yang sangat sensitif dan dapat memicu keributan di tengah-tengah masyarakat.
akan lebih baik jika kebijakan impor beras ini ditunda sambil melihat kondisi pasokan dan permintaan beras pasca panen. Saya rasa kita sudah mendapatkan kesimpulan dari meeting hari ini. Semoga hasil dari rapat hari ini dapat memberikan yang terbaik untuk kita semua dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dari video ini, kita dapat melihat contoh best and bad practice dari penerapan whole of government, pelayanan publik, dan juga manajemen ASN. Terlihat bahwa terdapat bad practice dalam penerapan whole of government yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, di mana masing-masing mementingkan ego sektornya. Melihat permasalahan hanya dari sudut pandang dan kepentingan kementeriannya saja, lupa bahwa kebijakan yang mereka buat untuk sektornya ternyata berdampak pada sektor lain. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan best practice penerapan whole of government yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian yang menjalankan fungsinya dalam ruang lingkup koordinasi agar tercapai tujuan bersama dalam membangun kebijakan, membuat program, dan pelayanan publik. Kemenko Perekonomian berusaha membantu mencari solusi, jalan tengah, dan juga kebijakan alternatif yang bisa menjadi dasar untuk kebijakan baru yang sifatnya menjembatani kedua belah pihak. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian pun melakukan best practice dalam penerapan pelayanan publik, di mana keduanya berusaha membuat kebijakan publik yang sebaik-baiknya dengan berbagai macam pertimbangan yang dilakukan agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi pada sektornya. Dalam hal best practice manajemen ASN, kedua kementerian tersebut telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin pada sektornya masing-masing. Kementerian Perdagangan dengan kebijakan impornya memiliki tujuan agar stok pangan terjaga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertanian pun melakukan tugas dan fungsinya dengan baik melalui kebijakan non-impornya, memiliki tujuan agar petani terlindungi dan terserap hasil panennya. Kedua kementerian tersebut telah melakukan best practice dalam hal pelayanan publik dan manajemen ASN pada sektornya masing-masing.